Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Bianca dari 11 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hak asasi peradilan. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu dulu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia berdasarkan kodratnya, pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Hak yang tidak membedakan ras, suku, kelamin, dan agama. Lalu ada 3 hak yang mendasar, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hak penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Contohnya, hak memperoleh kepastian hukum, lalu hak menolak digeledah tanpa surat, adanya surat penggeledahan. Atau secara singkatnya, peradilan itu sudah diproses, jadi sudah selesai. Atau pemberian bantuan di meja persidangan, yaitu pengacara. Contohnya, pengemis mendapatkan LBA dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Begitu. Kemudian aturan hukum atau dasar hukum, yaitu hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimana isinya adalah pembentukan pengadilan HAM di Indonesia merupakan upaya masyarakat dan pemerintah dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan serta penghormatan dan penegakan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Dan juga pembentukan pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada hak-hak yang dijamin, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan hukum, seperti hak mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, peradilan, ataupun pembelaan hukum. Lalu kasus-kasus yang berkaitan dengan hak peradilan, yaitu pembunuhan massal 1965. Pada tahun 2012, Komnas HAM menyatakan penemuan adanya pelanggaran HAM berat usai terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Adapun sejumlah kasus yang ditemukan antara lain adalah penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa, hingga perbudakan. Kasus ini masih belum ditindaklanjutkan kembali di Kejaksaan Agung. Korban dari peristiwa 1965 diperkirakan mencapai 1,5 juta orang, di mana sebagian besar merupakan anggota PKI ataupun ormas yang berafiliasi dengannya. Lalu ada upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM. Kedua, mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi. Yang ketiga, tidak mengganggu jalannya persidangan hak asasi manusia di pengadilan HAM. Empat, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Lalu yang terakhir, mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Baik, mungkin kesimpulannya adalah tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia sudah sedemikian kuat, baik di dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional. Namun banyak tantangan yang dihadapi, untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, yaitu masyarakat, politisi, akademis, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Lalu saran yang akan saya berikan adalah, sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga hak asasi manusia, kita harus mampu menyelaraskan
dan mengimbangi antara HAM kita dengan yang lain. Oke? Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.